Selamat pagi Namo Buddhaya, matematika peminatan. Hari ini kita akan membahas mengenai posisi garis terhadap lingkaran dengan pusat 0,0 ya. Jadi masih lingkaran yang pusatnya 0,0 ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan lingkaran ya di jari-jari 0,0, kemudian menganalisis pusat dan jari-jari lingkaran tersebut, kemudian menganalisis posisi titik, apakah ada di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Sekarang kita melihat posisi garis ya terhadap lingkaran tersebut. Nah, di sini ada 3 kondisi garis terhadap lingkaran tadi. Yang pasti lingkarannya pusatnya tadi di titik pusat O 0,0 semua ya. Garisnya di sini yang pertama, kita lihat yang pertama. Nah, garisnya memotong lingkaran. Ini memotong lingkaran di 2 titik. Ada 2 titik yang terpotong antara lingkaran dengan garis lurus. Ya, jelas ya dari gambar. Yang kedua, garis memotong lingkaran di 1 titik. Nah, kalau di 1 titik ini nama lainnya adalah menyinggung ya. Jadi kalau ada kata menyinggung, garis singgung, berarti dia tuh cuma di 1 titik, hanya di samping seperti ini. Nah, cuma ada 1 titik. Terakhir, garis tidak memotong lingkaran. Nah, kalau tidak memotong berarti ini kondisi yang seperti 3. Garis sama lingkarannya tidak bertemu, berarti tidak ada titik potongnya. Itu ada 3 kondisi. Ini ada di halaman 93 ya, bisa ditandai. Selanjutnya, garis yang berpotongan dengan lingkaran. Ini ada di halaman setelahnya ya, ada di halaman 94. Nah, kemarin kita sudah tahu ya kalau persamaan umum lingkaran dengan titik 0,0 yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau garis lurus ini lingkaran ya, lingkaran pusatnya di 0,0. Kemudian kalau garis lurus, masih ingat ini masih dari SMP ada ya, y sama dengan mx tambah c ya, jadi m ini adalah gradien ya, ini garis lurus pastinya ya, atau linear. Nah, kalau y nya kita substitusikan ke sini, nah ini kita substitusi ya, maka akan menjadi apa? X kuadrat, ini kan berarti ditambah mx tambah c konstanta kuadrat sama dengan r kuadrat, atau kita sederhanakan lagi ini menjadi nih. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat, dimana persamaan kuadrat pasti bisa difaktorkan ya. Jadi setelah kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini, posisi garis terhadap lingkaran kita bisa dapat analisis. Yang pertama, kalau nanti didapat nilai x-nya 2 atau persamaan kuadrat mempunyai 2 akar, artinya garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Kalau cuma akar kembar misalkan 1 sama 1, 2 sama 2 dan seterusnya, angkanya sama ya, tandanya juga sama, itu artinya kembar. Kalau dia kembar berarti dia kan artinya cuma ada 1 angka ya, yang diambil cuma 1 angka, artinya dia menyinggung. Ingat tadi kalau menyinggung itu berarti 1 titik, kalau memotong itu 2. Kemudian kalau nanti nggak ada akarnya, adakah persamaan kuadrat yang nggak ada akarnya? Ada ya. Jadi kalau dia tidak real, akarnya tidak real, dia tidak punya penyelesaian atau tidak punya titik potong di sini, maka tidak mempunyai akar, maka garisnya tidak memotong. Nah, jadi ini ada analisisnya berdasarkan persamaan kuadrat atau berdasarkan faktoran nanti yang kita lakukan. Jadi nggak harus digambar. Misalkan nanti ada soal nih, ada persamaan lingkaran sama persamaan garis, kemudian kalian analisis apakah garis itu memotong di 2 titik, menyinggung atau tidak memotong. Nah, kan nggak harus kalian gambar, silahkan kalau kalian mau pakai metode menggambar, karena tidak semua bisa ya. Dalam menggambar juga harus tepat gambar kita.
Nah, ini ada caranya tanpa menggambar dengan pakai persamaan kuadrat. Kita langsung saja ke contoh ya. Ini bahas soal diketahui persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 dan garisnya y sama y dikurang 2x kurang 2 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik potong garis dan lingkaran. Berarti ini yang dicari adalah titik potongnya. Nah, ini sebenarnya materi kelas 10 ya, matematika wajib kelas 10, menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau ada pangkat 2 nya berarti kuadrat dengan persamaan linier. Kita cari nilai x nya. Nanti kalau sudah dapat x nya baru dapat nilai y. Intinya cari koordinat x dan y. Persamaan pertama, banyak iklannya ya dari tadi. Ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Persamaan yang pertama. Persamaan kedua, y kurang 2x kurang 2 sama dengan 0. Persamaan kedua. Kalau pakai eliminasi kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pangkatnya beda. Yang ini x kuadrat, ini x saja. Sini y kuadrat, ini y aja, nggak boleh. Berarti kita pakai substitusi. Tadi yang metode tadi. Substitusi berarti salah satu kita harus ubah menjadi ada satu variabel di kiri sendirian. Ini kita ambil mau yang mana, sebenarnya bebas ya, mau y atau x nya yang ada di kiri, tapi kita pilih yang sudah sendirian aja deh. Nah, ini kita ubah jadi ada satu variabel di kiri, dia sendirian dan tidak punya teman, selebihnya dipindah. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi nilai y nya kita ubah, substitusikan, menyisipkan ini y ke persamaan 1. Langsung aja boleh, ini berarti y, ini persamaan satunya ya. Jadi x kuadrat tambah ini 2x tambah 2 kuadrat ya kan, karena y nya berubah jadi 2x tambah 2. Bisa pastinya ya, sudah ada asing lagi nih. Ini kalian kuadratkan, arti kuadrat boleh langsung, boleh kalian jabarkan. Artinya seperti ini kan. Nah, jangan lupa kali pelangi kali ini dan seterusnya. Kalau kalian sudah ada cara cepat, bisa aja 2x kali 2x 4x kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang, 2 kali 2 4 kali 2 8, kemudian belakang kuadrat. Ini pindah ya sama dengan 1, sama dengan 0 jadinya. 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini jadi persamaan kuadrat ya kan, ini jadi persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah dapat persamaan kuadrat, kalian faktorkan. Berarti 5x kuadrat tambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Bebas ya metodenya, mau pakai rumus, mau langsung juga boleh, bisa yang pakai 5x, depan kasih 1/5, ini masih ingat, jadi bebas metodenya apapun. Karena belakang plus pasti sini plus, kita kalikan dulu 3 kali 5 15 ini berapa kali berapa, yang jumlahnya 8, pastinya 5 kali 3 ya, 5 sama 3. Kalau sudah, pilih salah satu yang bisa dibagi 5, pastinya ini sama ini, jadi pilih satu aja, misalkan ini dengan ini, bebas. Berarti sisa 5x, 5 bagi 5 1 ya, x tambah 1 dan 5x tambah 3. Kalau kalian tidak percaya, buktikan, kalikan lagi, x kali 5x kuadrat ya. Nah, kalau sudah, berarti ini x sama dengan min 1, atau x nya sama dengan min 3/5. Kalau x nya min 1, berarti y nya berapa? Kita substitusi, ini baru dapat nilai x ya, baru dapat nilai x. Ini kita substitusi ke
Nih ke persamaan 2 aja ya, yang lebih gampang. Kalau mau pakai persamaan pertama juga boleh, kita yang kedua aja. Dia yang Y sama dengan, langsung aja Y sama dengan 2X, berarti 2 kali min 1 ya kan, tambah 2, berarti berapa nih? 0 ya. Yang kedua berarti 2 kali min 3/5 tambah 2, kayak gitu. Ini min 6/5 ditambah 2, 4/5 ya. Nah, maka pasangan berurutnya, ingat ya, ini pasangan berurut. Ini kita kasih nama, misalkan ini X1, berarti ini Y1. Kalau di sini X2, Y2. Maka pasangan berurutnya yang di sini negatif 1,0 dan min 3/5, 4/5. Jangan sampai salah pasangan ya. Jadi koordinatnya, tentukan koordinat. Jadi jawabannya, koordinatnya adalah min 1,0 dan ada 2 ya, min 3/5, 4/5. Kalau misalkan soalnya tuh suruh menganalisis, tentukan posisi garisnya. Berarti di sini garis memotong 2 titik. Kalau nanti didapat cuma 1 titik, berarti garis memotong 1 titik atau menyinggung ya. Jadi kata-kata menyinggung itu berarti di 1 titik. Atau kalau nggak ada penyelesaiannya, nggak dapat akar-akarnya, jadi persamaan kuadrat itu nanti ketika kalian dapat persamaan kuadrat, Bun, nggak bisa difaktorkan. Cek dulu benar-benar. Kalau memang nggak bisa, berarti dia garisnya tidak memotong lingkaran, alias garis sama lingkarannya tadi terpisah ya, tidak ketemu, maka nggak punya titik potong. Kalau ini X1, X2 nya berbeda, berarti dia punya 2 titik potong. Kalau kembar tadi berarti artinya cuma 1, artinya dia menyinggung lingkaran. Bisa ya? Ini posisi lingkaran, garis yang memotong lingkaran. Ini garisnya, judulnya ini kurang yang berpotongan. Oke, materi selanjutnya garis singgung lingkaran. Ingat ya, masih pusatnya 0,0 karena nanti ada lingkaran yang pusatnya bukan di 0,0 ya, jadi nanti bisa membedakan. Oke, garis singgung lingkaran. Nah, untuk mencari garis singgung lingkaran kita bisa menganalisis dari soalnya nanti. Jadi ada 2 kemungkinan. Pertama, kalau gradiennya diketahui, gradien garis singgungnya. Jadi kan ini tadi lingkaran, nanti ada garis singgung ya. Nah, ini garis singgungnya ini pasti punya gradien. Ingat ya, garis lurus ada gradiennya. Itu gradiennya diketahui. Atau kalau nggak gradien yang diketahui, itu koordinat titik singgung. Misalkan tadi lingkarannya ya, ini kan garis singgung, nggak ketemu itu. Ketemu misalkan, nah koordinat titiknya ini diketahui, jadi bisa gradien garis atau titik singgungnya yang diketahui. Ini yang pertama, jika persamaan garis singgung dengan gradien yang diketahui. Kalau gradiennya diketahui, misal di sini persamaan umum lingkaran yang pusatnya 0,0 ya, dengan jari-jari R. Jadi sebenarnya yang dicari adalah R-nya. R-nya berapa sih? R-nya yang kita perlukan. Jari-jari lingkarannya berapa? Kemudian garis singgungnya diketahui. Nah, ini gradiennya adalah M. Masih ingat ya, lambang gradien adalah M. Jadi M ini adalah gradien. Jadi unsur yang kita pakai hanya jari-jari dan gradien. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, itu contoh soal, diketahui persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung dengan gradien M. Nah, situ sudah ada semua ya. Tadi yang diperlukan adalah jari-jari dan gradien. Jari-jarinya di pembahasan sebelumnya kita sudah bisa menentukan jari-jari berdasarkan persamaan. Di sini masih R kuadrat ya, berarti R-nya sama dengan 5. M-nya itu sudah ada, M-nya sama dengan 3/4. Ini yang diketahui. Oke, langsung aja jawab. Langsung aja pakai rumus ini. Nah, langsung substitusi, berarti Y sama dengan M-nya berapa? 3/4 X ya. Jadi Y sama X tidak berubah. Di situ adalah variabel X dan Y. Plus minus, artinya plus minus nanti berarti jawabannya ada 2.
R ini ya, kok R-nya tetap ditulis langsung aja ya. Jadi nanti kalau ngerjakan boleh tulis rumus, boleh biar lebih lengkap. Langsung kayak gini boleh. Ini kan sudah tertuliskan di sini. Berarti R-nya tadi berapa? 5. Jangan lupa ya ini diakarkan dulu. Jangan terkecuali R-nya 25 Anda ya. 1 ditambah M, ini M 3/4 kuadrat. 3/4x plus minus berarti 5. Ini 1 ditambah, jangan lupa dikuadratkan, artinya atas dikuadratkan, bawah dikuadratkan. Sama dengan kok 5-nya di bawah. Plus minus 5. Ini artinya dikali ya, dikali akarnya ini berapa? 1 ditambah 9/16 berarti 16/16. 16 tambah 9 sini 25 ya. 25/16. Ingat kalau akar berarti atas diakarkan, bawah diakarkan. Ini kan akar A per B sama dengan akar A per akar B. Jadi jangan cuma atasnya aja atau bawahnya aja, semuanya. Ini kayaknya kurang ke bawah ya, jadi kayak seolah-olah atasnya aja. Ini 5, akarnya tuh dari bawah ke atas gitu. Berarti 3/4x plus minus gini 5 ya, dikali 5/4. Betul? Berarti 3/4x plus minus 25/4. Nah, di situ apa artinya plus minus? Artinya ini kan Y ya. Artinya di sini jawabannya ada 2. Jadi ini bisa dikasih ini ya kesimpulan. Jadi garis singgung lingkarannya adalah, jadi persamaan garis singgung lingkaran adalah ya, artinya plus minus berarti ada 2. Yang pertama ditambah, yang kedua dikurang. Ini kan ada X nya, maka tidak bisa ditambah dikurang, jadi tulis aja Y sama dengan 3/4x tambah 25/4, atau Y sama dengan 3/4x dikurang 25/4. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau pilihan ganda dilihat harus ada dua-duanya, ini atau itu, karena plus minus. Ingat ya, sini rumusnya ada plus minus, jadi nggak hanya plusnya aja kita ambil atau minnya kita ambil, nggak, dua-duanya. Kecuali gini, yang belakangnya 0. Bisa nggak ya 0? Bisa nggak sih di sini 0? Misalkan ya plus minus 0 kan sama aja. Oke, sudah. Kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya masih persamaan garis singgung, hanya ini yang diketahui titik pada lingkaran. Tadi kan diketahui gradien ya, pastinya jari-jari lingkarannya juga diketahui. Nih, misalkan persamaan lingkaran ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, dan titik P x1, y1 terletak pada lingkaran. Jadi misalkan ini ada lingkaran, persamaannya diketahui ya, pusatnya masih di 0,0. Kemudian titik singgungnya kok gak ketemu gitu ya, lah kok berpotongan. Kalau singgung itu pas gitu, nah menyinggung itu cuma satu titik. Nah, ini P nya x1, y1, kemudian jari-jarinya juga diketahui. Ini pakai rumus nih. Langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan koordinat titik singgung P 3,4. Nah, di sini nanti nggak di soal bisa aja nggak pakai titik P, misalnya titik singgung A, B, C, dan seterusnya. Ini kan P hanya perumpamaan, ya intinya titik singgung yang tadi. Oke, tadi yang kita perlukan apa nih rumusnya? Nih ya, cuma perlu X1, Y1, sama R. Berarti ini X1 nya, ini Y1, di sini R nya ya, ini masih R kuadrat, berarti R nya sama dengan 5. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus analisis dulu. Ingat materi sebelumnya,
Jadi posisi titik, kita harus perhatikan posisi titik. Perhatikan posisi titik ya terhadap lingkaran. Jadi materi kemarin terhadap lingkaran itu masih dipakai, jangan dilupakan. Ingat ya, kalau x kuadrat tambah y kuadrat, ini kan ada bla 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 r kuadrat. Kalau dia sama dengan berarti pada lingkaran, kalau lebih berarti di luar, kalau kurang berarti di dalam. Ingat ini ya. Nih. Tuh. Di sini ini rumus ini yang kita pakai ini kalau pada. Ingat, berarti rumus ini dipakai jika titiknya itu pada lingkaran ini loh. Itu kok seolah-olah nggak ketemu, seolah-olah. Jadi misalkan ada lingkaran ya, ini garis singgungnya ini jika yang diketahui titiknya pada lingkaran. Nah, nanti kalau titik yang di dalam sama di luar nanti ada lagi ya. Ini khusus kalau titiknya pada lingkaran. Terus taunya titik pada lingkaran, pada luar atau dalam gimana? Pakai yang kemarin. Nah, makanya dari soal sebelum kita pakai ini, pakai rumus yang di atas nih, ini pada ya, catatan ingat, ini rumus untuk kalau pada lingkaran. Kita analisis dulu, analisis titik terhadap lingkarannya, di dalam, di luar atau pada. Kalau pada gampang, jadi yang paling gampang tuh kalau titiknya pada lingkaran, langsung pakai rumus ini rumusnya. Oke, berarti langsung aja x kuadrat, berarti ini ya kemarin pakai x1 kuadrat ya, 1 kuadrat sorry, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya, titik-titik, jari-jarinya berapa, 5 kuadrat. Ini 9 tambah 16 titik-titik 25. Oh, ini pada lingkaran. Nah, berarti ini pada lingkaran. Kalau kita tahu ini pada lingkaran, berarti langsung aja pakai rumus itu. Langsung rumusnya x1x, ini artinya x1 kali x gitu ya, tahu aja ya kalian. Y1y sama dengan r kuadrat. X1 nya berapa tadi? 3, berarti 3x tambah 4y sama dengan 25. Gitu ya. Gampang. Kalau tadi kita tahu, berarti ini jawabannya. Boleh ditulis jadi garis singgungnya, singgung. Jadi garis singgungnya adalah 3x tambah 4y sama dengan 25. Nah, ini di sini garis singgung, beberapa kondisi garis singgung. Yang pertama tadi, kalau titiknya, titik yang tadi yang diketahui nih ya, ini soal yang tadi ya, soal yang contoh soal tadi. Kalau yang diketahui titiknya pada lingkaran, ini pada lingkaran, maka tadi pakai rumus yang tadi aja, langsung x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Kondisi kedua, ini kalau titik yang diketahui nih ya, ini yang diketahui nih, yang diketahui P, X1 sama Y1, kalau ada di luar. Nah, kalau dia ada di luar, nih ya titik ini kita tarik garis, jadi kita tarik garis 2, nih ada 2 garis, maka nanti yang didapat ada 2 garis singgungnya, atau 2 persamaan garis singgung lingkaran. Nih ada 2 karena dia titiknya di luar. Nanti kita cari 2 titik koordinat ini. Kita cari ini berapa, ini berapa. Kalau sudah dapat titik koordinat, nanti dapat garis singgung langsung. Sebenarnya rumusnya sama, cuma ada nanti 2 langkah. Kalau tadi kan cuma sekali langkah ya, nanti di sini ada 2 langkah. Pertama cari titik, potong pada lingkarannya, kemudian dapat 2 garis singgung. Yang ketiga, kalau titik yang diketahui ini P1 sama P-nya X1 dengan Y1 ada di dalam. Nah, kalau ada di dalam titiknya, ini analisisnya cukup banyak ya, lebih banyak daripada yang di luar. Kalau di luar tadi cari 2 titik, langsung dapat masukkan ke rumus, dapat 2 garis lingkaran. Kalau di sini, 1 titik kita harus cari 2 pasang titik, artinya ada 4 pasang. 2 pasang titik artinya ada 4. Tadi ini kan yang diketahui ya. Pertama, bikin garis titik A dengan B. Titik A dan B
didapat garis ini, garis yang warna biru itu. Nah, kemudian cari titik K sama L, dapat juga, tarik garis, dapat 2 garis. Dari 2 garis ini ada titik potongnya ya, ditarik lagi. Lah inilah persamaan yang kita cari. Di sini cuma ada satu titik atau satu garis singgung. Nah, kelihatannya kalau ribet banget, kok ribet banget sih ini. Nah, cuma gambar. Kalau kalian mau lebih jelas, ini ada di buku paket kalian. Ya. Ada di buku paket kalian, yang ini halaman 99. Yang ini halaman 99. Ini sebelahnya halaman 100. Kalau ini halaman 98. Ya, kalian bisa, di situ ada penjelasannya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Contoh soal berikutnya, di sini diketahui persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung, masih ya garis singgung, titiknya 7,1. Nah, jadi sebelum masukkan ke rumus tadi ya, jangan juga oh ini diketahui titiknya berarti langsung nih pakai rumus ini. Tidak, kita harus analisis dulu tadi titiknya ada di mana. Ada di dalam, pada, atau di luar. Jadi analisis dulu. Analisis titik terhadap garis. Tadi yang gampang kalau dia pada ya, kalau pas langsung pakai rumus itu. Jadi kita analisis dulu, berarti 7 kuadrat langsung boleh ya. Berarti 49 tambah 1 titik-titik 25. Ini R-nya berarti 5 ya. Oke, berarti di sini ini lebih dari, artinya ada di luar. Ingat tadi kalau di luar berarti dia ada 2 garis singgung. Yang ada 2 garis singgung dia cuma yang di luar. Oke, jadi kalau nggak bisa langsung masukkan rumus bagaimana? Ini kita pakai dulu persamaan yang pertama tadi, ada di luar ya. Nah, maka garisnya kita tetap memang pakai rumus yang x1 x tambah y1 y sama dengan r kuadrat ya. Tadi x1 nya nih berarti 7x tambah y ya kan, sama dengan 25. Tapi ini bukan jawabannya, bukan. Kalau tadi pada lingkaran ya sudah selesai nih. Cuma kalau karena ini di luar, kita pakai contoh soal yang pertama tadi. Ini karena di luar. Nah, ini kita jadikan persamaan garis lurus, persamaan linier. Makanya sama dengan apa ini, min 7x tambah 25. Ini kita substitusi. Jadi ini kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Nah, jadi kalau titiknya ada di luar kayak gini ya, sudah dapat persamaan garis singgung, garis lurus, itu belum jawaban. Kalian harus ubah dulu menjadi itu seperti biasa aja, sama dengan bla bla bla. Kemudian kalian substitusi ke salah satu persamaan. Karena di sini kan ada 2 persamaan yang diketahui ya, persamaan garis lurus dan lingkaran. Jadi kayak contoh soal yang pertama tadi, mencari koordinat. Nah, koordinat titik potongnya, substitusi. Jadi x kuadrat nih tambah y-nya apa? Ini min 7x tambah 25 kuadrat ya kan, sama dengan 25. Nanti setelah dapat x, ini pasti dapat nilai x ya. Nanti dapat nilai y. Ini berarti x kuadrat. Boleh kalian jabarkan, boleh juga ini langsung. Berarti ini 49x ya kan, negatif 350x ditambah 25 kali 25, 625 sama dengan 25. Oh iya, ini langsung aja dikurang ya. Langsung dikurang 25 sama dengan 0. Nah, seperti biasa jadi persamaan kuadrat ya. Nah, ini boleh disederhanakan karena 50 ini besar banget. Ini bisa kita bagi 50. Jadi persamaannya
Ini substitusi. Ini anggap aja persamaan 1 ya, persamaan 1. Ini persamaan kedua, anggap aja. Nah, tuh masing-masing dibagi 50, jadi berapa? Biar lebih gampang ya. Berarti x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Nah, kan lebih kecil ya, lebih gampang ngelihatnya. Plus tapi di belakang min, berarti ini min 12 berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan 7, 3 sama 4 ya. Berarti ini x-nya, x1-nya 3, x2-nya 4. Sama tadi kita substitusi. Boleh deh substitusi ke persamaan ya. Substitusi ke persamaan 1 atau 2 yang paling gampang. Yang kedua aja deh. Di sini berarti Y1-nya sama dengan berapa tuh? Min 7 kali 3 21, min 21 tambah 25. Maka Y1-nya 4 ya. Yang kedua min 28 tambah 25. Jadi min 3. Oke, berarti ini 3,4. Yang kedua 4, min 3. Coba cek dulu. Oke, benar. Kalau sudah, ini kan pertama lihat lagi pertanyaan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan apa sih yang diminta? Titik potong? Bukan. Garis singgung lingkaran. Jadi kita kembalikan, loh ngapain kita cari titik potong? Tadi ingat ya ilustrasi yang pertama. Jadi kalau yang di luar kita cari dulu titik potongnya. Kita cari dulu titik potongnya, baru kita masukkan ke rumus ini. X1x tambah Y1y sama dengan R kuadrat. Ini yang ini. Ini persamaan yang kita pakai nih. 2 ini ya. Masukkan ke rumus yang ini. Nah, jadi nanti didapat ada 2. Berarti garisnya di sini garis singgungnya 3x tambah 4y sama dengan 25 atau 4x dikurang 3y sama dengan 25. Kurang nih. Nah, ini jadi jawabannya ya. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya ini ya, kesimpulannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 25 atau 4x kurang 3y sama dengan 25. Jelas ya? Ini karena tadi dia ada di luar, jadi ada 2 garis singgung lingkaran. Kalau tadi pada cuma ada 1. Nah, Bunda akan membahas 2 ini aja ya, yang tadi pada sama yang di luar. Kalau yang di dalam nggak Bunda bahas. Boleh nanti kalian pelajari sendiri, kalian cari soalnya. Kalau misalkan kalian sudah mencoba kemudian ada kendala, boleh tanya. Oke, ada contoh soal yang terakhir ya. Nah, ini contoh soal, nggak tahu yang keberapa ya Bunda, tadi nggak nomerin. Sini ada yang berbeda. Kalau tadi kan yang ditanya persamaan garis singgung ya, entah gradien yang diketahui atau titik singgung yang diketahui. Nah, kalau ini tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan menyinggung garis 3x tambah 4y dikurang 15 sama dengan 0. Jadi yang ditanya persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Berarti kan ini persamaan umumnya x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Yang kita butuhkan adalah r. Maka yang kita cari adalah r-nya ini berapa. Yang diketahui garis singgung lingkaran dan menyinggung garis. Berarti ini ada lingkaran ya. Ini garisnya diketahui nih. Jadi ini garisnya diketahui. Ini garisnya 3x tambah 4y kurang 15 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya. Yang ditanya adalah persamaan lingkaran pada titik 0,0 pusatnya. Berarti yang kita cari adalah jari-jarinya berapa. Kan aman ya kalau jari-jarinya diketahui, pasti langsung dapat. Nah, kita masukkan dulu sama kayak tadi
kita substitusi. Jadi persamaan lingkaran kita nggak tahu ya, persamaan lingkarannya x kuadrat, persamaan umum lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat. Boleh ini dah. Ini lingkarannya sama garis kan tadi. Intinya ada dua, persamaan umum lingkaran sama garis ini diketahui. Lingkaran karena nggak diketahui ya tulis saja x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kan r-nya nggak tahu ya ditulis saja r kuadrat. Biasanya kan tadi r-nya ada ya. Garisnya 3x tambah 4y kurang 15 sama dengan 0. Nah ini kita jadikan y sama dengan bla 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 bla. Jadi kalau persamaan garis jadikan persamaan umum seperti itu ya. Berarti ini jadi 4y sama dengan apa? Min 3x tambah 15 ya. Berarti y-nya sama dengan 1/4 ini kan, min 3x tambah 15, atau kita keluarkan negatifnya jadi min ini ya. Jadi yang di dalam situ positif 3x kurang 15. Jelas ya, ini cuma mengubah bentuk dari sini ke sini. Nah ini diubah menjadi y sama dengan bla bla bla. Kalau sudah sama kayak tadi, substitusikan. Nih substitusi, nih substitusi ke persamaan pertama. Jadi tadi anggapannya ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Substitusikan. Jadi apa? Berarti x kuadrat gitu kan, ditambah y-nya, wow, luar biasa. Pecahan gitu, kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau r-nya ya biarin aja jadi r kuadrat. Nah ini kalian jabarkan, kalian bisa jabarkan sendiri ya. Nanti ini dapatnya x kuadrat, kok x kuadrat enggak, nanti ditambah x itu ya. Nanti kalian jabarkan sendiri, ini nanti dapatnya 25x kuadrat dikurang 90x. Nah nanti itu pecahannya kemana sih? Nanti ada ini, menghilangkan pecahan. Jadi kalau nanti kalian ketemu misalkan gini, 3/4x ditambah 5/2 sama dengan 0. Ini contoh sederhana ya. Bagaimana sih biar ini pecahannya hilang? Oh ya, kita kalikan sama KPK dari penyebutnya biar nanti hilang. Itu kondisinya sama kayak di sini. Cuma Bunda tidak lewati ya karena nanti terlalu panjang pembahasannya. Dikurang 16r kuadrat sama dengan 0. Nah ini didapat seperti ini setelah dijabarkan. Nah intinya kita mencari apa? Intinya kita mencari r. Jadi kalau kita menjabarkan sesuatu, intinya kita cari apa sih? Nah, nanti ngapain coret-coret panjang-panjang, hitung panjang-panjang, apa sih tujuannya mencari r. Nah kita analisis di sini. Kan tadi katanya saling menyinggung ya, si lingkaran sama garisnya itu saling menyinggung. Kalau menyinggung, ingat tadi, kalau menyinggung itu cuma satu titik, ya kan? Kalau menyinggung itu cuma satu titik. Artinya di sini akarnya akar kembar, ya kan? Di sini berarti harus akar kembar biar dia cuma satu titik. Kalau nanti dua titik ya jadinya memotong dua lingkaran. Ini kan menyinggung. Ini akarnya harus kembar. Akar harus kembar. Ingat kalau akar kembar itu D-nya sama dengan 0. Kalian masih ingat ya? Ini pelajaran kelas 10 dasar. Jadi menganalisis akar, kalau akarnya kembar D-nya sama dengan 0. Kalau akarnya real, D-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau tidak real, kurang dari 0. D itu apa? D itu B kuadrat dikurang 4A kali C, berarti ini harus sama dengan 0. Nih. Apa itu A, B, C? Nah, kembali lagi di sini. Ini A, ingat A itu temannya X kuadrat. B itu temannya X. C itu sisanya. Berarti ini C, ini semuanya nih. Ini C-nya. Ini B-nya. Ini A-nya. Jadi X-nya nggak dihitung.
Kemudian ada R kuadrat ya nggak apa-apa. Itu nanti yang kita akan dapat. B kuadrat berarti sini min 90 kuadrat ya kan, dikurang 4 kali 25 kali C-nya itu 225 dikurang 16 R kuadrat sama dengan 0. Oke, itu kalian jabarkan. Oke, di sini berarti 81.000 dikurang 100 ya, 4 kali 25 ini 225 dikurang 16 R kuadrat. Ini boleh masing-masing dibagi 100 ya, ini bagi 100 bagi 100 penyederhanaan, bagi 100 bagi 100. Ini kan dalam kurung, kalau dalam kurung itu aman. Kalau kalian tidak sederhanakan enggak apa-apa sih, ini nanti kalian kalikan ke dalam, enggak apa-apa, bebas. Berarti ini nggak sama aja, 81 dikurang 225 tambah 16R kuadrat sama dengan 0. Kalian buktikan sendiri nanti ya. Ini jadinya 144 sama dengan 16R kuadrat. Intinya kita mencari R, ingat tadi ya. Sorry. Itu belum Bunda balik. Ini kan gini, min 144 kurang 16R kuadrat sama dengan 0. Kan sama aja. Ini plus, sorry. Berarti sama aja 16R kuadrat sama dengan 144. R kuadrat sama dengan 144 bagi 16 sama dengan 9. Berarti R-nya sama dengan 3. Nah, dapat jari-jarinya 3. Tadi kan kita cari jari-jari. Kalau sudah jadi persamaan lingkaran kan yang ditanya, jadi persamaan lingkarannya ya, pusatnya di 0,0 nih masih adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tenggelam, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ingat ya, rumusnya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nih dapatnya. Selesai. Jadi kalau ada soal, perhatikan apa yang ditanya, apa yang diketahui, kita punya apa, nah kita lakukan. Jadi kalau matematika rumusnya itu aja, cuma dibolak-balik mana yang perlu kita pakai, mana yang perlu kita tidak pakai. Oke, cukup sekian penjelasan, semoga dapat dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, misalkan tadi dari penjelasan ada salah nulis, salah ngomong ya, atau mungkin salah jawaban, kalian rasa jawabannya bukan itu, saya rasa ini boleh konfirmasi, biar nanti Bunda konfirmasi balik apakah memang ada kesalahan atau tidak. Oke, semoga dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan. Terima kasih.